Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Pria ini melihat para penghuni kubur dalam makbaroh yang ia lewati. Mereka berhamburan keluar dengan berpakaian putih dan duduk bergerombol saling bercerita. Namun, pria ini menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh yang duduk sendirian dan terlihat sedih. Pria ini bertanya, "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Pemuda tersebut menjawab, "Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untukku, seakan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai." Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku. Demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Dikisahkan dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Kaliubi, bahwa pada malam Jumat, Sholih Al-Mursi pergi ke Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Di tengah perjalanan, ia melewati makbaroh atau pekuburan dan berdiri sejenak sampai fajar datang. Saat fajar datang, ia pun melaksanakan sholat seperti biasanya. Namun, usai melaksanakan sholat, ia merasakan kantuk yang luar biasa, hingga akhirnya tertidur. Saat tertidur, Sholih melihat para penghuni kubur berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Namun, dalam mimpinya itu, Sholih menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh. Ia duduk sendirian dan terlihat sedih. Tidak lama kemudian, Sholih menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan, dan setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama, pemuda itu tidak mendapatkan apa-apa, lalu ia pun pergi dan masuk ke dalam kuburannya. Sholih pun bergegas pergi menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Sholih, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan?" "Ya, aku melihatnya," jawab Sholih. Pemuda itu menceritakan bahwa piring-piring tersebut merupakan piring kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Dikatakannya, setiap orang yang hidup yang bersedekah dan berdoa yang ditujukan untuk orang yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. "Aku adalah orang asing yang berasal dari negara Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun, ketika baru sampai Basrah, aku meninggal dan dikuburkan di sini. Beberapa waktu setelah aku wafat, ibuku menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya hingga ia melupakanku. Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untukku seakan-akan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai." "Di mana alamat rumah ibumu?" tanya Sholih, yang langsung dijawab oleh pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Sholih Al-Mursi kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda tersebut. Saat sampai di rumah ibunya, Sholih membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu punya seorang anak?" "Tidak," jawab ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian, Sholih mengulangi pertanyaan serupa. "Apakah kamu punya seorang anak?" Perempuan itu menjawab, "Iya, saya punya anak tapi dia sudah meninggal semasa muda." Ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengarkan cerita Sholih yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu tersebut. "Anak itu adalah darah dagingku, perutku menjadi tempatnya dulu, ASI dariku menjadi makanan dan minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat duduknya," kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian, ibu itu memberikan 1000 dirham dan meminta Sholih agar disedekahkan untuk anaknya. "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya, dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa umurku," kata sang ibu. Sholih Al-Mursi kemudian pamit pulang, dan melaksanakan amanat ibu dari pemuda tersebut, untuk bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, Sholih berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Sholih tertidur usai melaksanakan sholat. Saat tertidur, Sholih kembali melihat para ahli kubur berhamburan keluar, dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun, kali ini pemuda tersebut berpakaian putih dan terlihat sangat bahagia. Pemuda itu berkata, "Wahai Sholih,
Semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1000 dirham telah sampai kepadaku. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa doa dan sedekah sangatlah diharapkan oleh ahli kubur, terutama dari orang terdekat si ahli kubur. Semoga kita selalu bisa berdoa dan bersedekah untuk orang terdekat kita dan orang lain yang telah meninggal dunia. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.